Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi di channel Lekwan. Kali ini saya mendapat tamu spesial dari kementerian. Dia salah satu humas di sana. Nanti dia sharing-sharing karena dia baru menerbitkan sebuah buku Siapa Humas. Di sini banyak banget pengalaman beliau yang dituangkan dan juga cerita-cerita tentang apa saja sih yang harus disiapkan menjadi seorang humas. Ini di sini bisa dibeli di Bibliosimia Karya Indonesia. Oke. Ini beliau sangat orangnya sangat humble gitu ya. Ini dengan Mas Torik panggilannya. Nama beliau adalah Torik Ramadhani, SIKOM, MTRAP. Ini Mas Torik. Beliau kelahiran Jakarta 14 Mei 1986. Beliau beragama Islam dan sudah menikah. Ini para cewek-cewek, maaf ini Mas Torik sudah menikah. Jadi nggak usah diganggu-ganggu. Kalau mau beli bukunya boleh, tapi menggoda jangan. Beliau asli dari biodata beliau sih yang saya lihat, beliau asli dari SD, SMP sampai SMA-nya di Jakarta. Kemudian setelah itu beliau S1 di Universitas Profesor Dr. Mustafa, betul Mas ya? Betul. Kemudian melanjutkan di Politeknik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Beliau mengambil magister terapan administrasi pembangunan negara. Ya Mas ya? Betul ya? Itu Mas ya? Ya. Terus beliau mempunyai banyak pengalaman. Iya, betul. Beliau mempunyai banyak pengalaman. Beliau pernah menjadi fotografer majalah Fashion Pro tahun 2008 sampai tahun 2010. Kemudian di brand opening head BCA Finance. Oh, pernah di Bank BCA juga Mas ya? Pernah BCA Finance, ya. Di BCA Finance, terus menjadi marketing eksekutif DPT Agung Sedayu Group 2014. Agung Sedayu Group. 2014 sampai 15 tahun ya Mas, berarti di itu ya, PT Agung Sedayu Group ya? Enggak, Cuk. 2014-2015. 14-15. Berarti lumayan singkat di situ Mas ya? Daripada ya, yang sebelumnya. Habis itu beliau sekarang dari tahun 2015 sampai sekarang. Betul. Terus baru masuk di ISDM. Ini berarti beliau ini sudah PNS Mas ya kalau di ISDM Mas ya? Ya, alhamdulillah PNS. Alhamdulillah, betul. Mantap. Berarti beliau udah masuk PNS sekitar tahun 2015. Berarti sudah jalan 5 tahun ini Mas ya? Ya, betul. Oke. Untuk pengalaman pelatihan dan juga karya tulis beliau lumayan banyak, ada sekitar banyak banget lah. Contohnya karya tulis ilmiah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekitar tahun 2020. Terus profesi presentasi dan itu bahasa Inggris itu pokoknya ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sekitar tahun 2020. Itu banyak banget karya beliau. Tahun 2020 itu ada sekitar 3 karya ya tulisan. Terus dari tahun 99 dia sudah mempunyai banyak mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga pengalaman. Karya tulis yang terakhir beliau ya ini buku ini. Sebelumnya juga dia pernah menulis beberapa strategi komunikasi Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional pada Advok Energi Indonesia tahun 2019, jurnal Inspirasi. Nah, terus kemudian di beberapa banyak sih dia, ada banyak banget sih, kalau tak bacain semua nanti nggak mulai-mulai kita bahas bukunya. Sekarang kita mau membahas tentang Mas Torik di kementerian itu sebagai humas. Terus beliau kenapa sih pengen, terinspirasinya dari mana sih Mas? Kalau boleh tahu, monggo Mas Torik terinspirasi untuk bisa menulis dan mau bikin buku tentang siapa humas ini, monggo. Oke, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Lekwan nih, serta penerbit ya, Bibliosimia Karya Indonesia, yang udah membantu menerbitkan buku, juga saat ini dibantu untuk publish ya, publikasi melalui channel YouTube-nya Lekwan. Jadi inspirasi saya ya selama ini kan kurang lebih 5 tahunan ya, 5 tahun
dibagi gitu ke orang-orang. Terus juga dari 5 tahun itu ada banyak hal yang bisa dipetik gitu. Misalnya ada hal-hal baik sama orang-orang gitu. Jadi bisa ambil petik dari pengalaman saya dan intisarinya lah gitu, highlight dari kehumasan di humas pemerintah gitu. Itu Mas Lekman. Jadi pengen memberikan manfaat dan juga biar orang itu sharing-sharing pengalaman Mas Tori itu humas itu seperti ini sih pekerjaannya, makanya dia ingin dituangkan di buku ini gitu ya Mas ya. Iya. Nah, terus kira-kira Mas Torik ini suka menulis sejak kapan kok bisa tercetus? Aku pengen bikin buku ini apa karena waktu corona gitu, maksudnya ini kan sedang corona, daripada saya nggak ngapa-ngapain mendingan saya berkarya nulis. Betul, atau emang dari dulu saya pengen nulis, pengen nerbitin dan gimana gitu Mas? Monggo. Iya, kalau dari nulis sih awalnya tuh dari SMA tuh, dulu kan pernah ada kayak buku tahunan ya. Nah, saya nulis di situ. Nah, cuman kalau untuk yang publikasi buku karya sendiri itu karya tulis baru di sini nih, di Siapa Humas ini yang mengenal ujung tombak komunikasi gitu. Jadi memang kalau nulis juga karena sebagian besar itu pekerjaan humas sangat relate dengan menulis. Jadi ya udah lumayan lama gitu. Tapi kalau dari humasnya kan dari 2015 gitu. Nah, jadi udah ada sekitar 5 tahunan, ya udah ayatnya tadi dijadiin buku gitu. Gitu Mas Lekman. Berarti buku ini adalah rangkuman Mas Torik pengalamannya 5 tahun ya, di humas di jalan 5 tahun lah. 5 tahun ini beliau karya ini. Setengah dekade. Semoga nanti ada kelanjutannya untuk buku-buku selanjutnya. Entah itu siapa humas itu penting, humas itu apa, mungkin ya nanti untuk selanjutnya. Siap, insya Allah. Untuk selanjutnya Mas, ini agak ke persoalan, ya masih menyangkut buku, cuma ini kan lebih ke pribadinya. Mungkin motivasi terbesar dalam hidup Mas Torik itu apa? Untuk sekarang bisa mencapai di titik sekarang menjadi seorang pegawai negeri dan juga sudah bisa terbitin buku, dan apakah sudah cukup dengan pencapaian lah atau masih ada lagi yang harus atau yang dipinginin gitu? Ya kalau motivasi kan pasti kan buat buat orang karena kita Islam kan ya ibadah ya gitu. Nah, ibadah kan banyak medianya gitu. Selain ibadah ritual kita tiap hari, juga ya diantaranya ini menjadi PNS ini juga dorongan saya, dorongan orang tua juga sekeliling gitu. Jadi supaya bisa banyak cara itu yang bisa saya lakukan. Selain itu juga karena kebiasaan, terus juga tugas di humas itu banyak sekali menulis itu tadi. Jadi di highlight tadi, diperas, intisarinya dijadiin sebuah buku. Jadi memang buku ini harapannya itu adalah supaya bisa menjadi, nanti kan kalau di Islam itu kan ada ini ya Mas, tiga pahala yang nggak putus ya. Ada ilmu yang bermanfaat, amal jariah, sama doa anak yang soleh. Nah, mudah-mudahan sih buku ini tuh bisa jadi ilmu yang bermanfaat tadi, akan dibaca akan bisa bermanfaat gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi orang, terus juga bisa jadi humas itu seperti apa. Walaupun memang buku ini nggak humas aja, saya juga ngebahas ada BUMN juga, terus secara keseluruhan komunikasi juga ada di situ. Itu Mas Lekman. Jadi Mas Torik bikin buku ini adalah salah satunya untuk menjadi sebuah amal jariah kebaikan. Mungkin orang habis baca buku ini termotivasi dan mendapat ilmu baru, mungkin itu Mas ya. Amin. Itu salah Amin, satu. betul. Itu salah satu niat Mas Torik untuk bikin buku ini adalah untuk amal jariah. Biar karena orang kalau belum menulis itu belum pasti, maksudnya orang kalau belum menulis itu belum meninggal. Kalau kita nanti meninggalkan, kalau kita udah pernah menulis kan, tulisan kita bisa dinikmati anak cucu kita atau orang yang walaupun kita sudah meninggal lama. Ya betul. Oke Mas, terus selanjutnya Mas ada kenangan. Ya, monggo. Monggo Mas.
kenapa Mas Torik ini kok bikin buku judulnya tentang humas? Maksudnya kan Mas Torik kan apa bisa nih bikin apa tentang biografi aku, apa tentang buku tentang Ya, motivasi saya, apa kenapa kok milih judulnya siapa humas gitu kan, banyak banyak judul lain gitu loh. Maksudnya yang orang yang mungkin ya betul, lebih betul. umum ini kan masih jarang orang yang bikin siapa humas, tentang humas kan masih jarang gitu. Monggo dijawab. Ya, kan karena yang pertama tuh profesi, terus yang kedua background background pendidikan saya. Jadi di profesi saya saat ini kan humas ya, humas peranata humas pemerintah atau government public relation. Jadi sangat relate dan pekerjaan sehari-hari saya di situ. Terus yang kedua, background pendidikan saya juga di komunikasi gitu kan. Jadi bagaimana sih ilmu teoritis yang dari kampus yang apa teoritis kan itu apa bahasa tingkat tinggi tuh dengan teori-teori, terus di lapangan seperti apa prakteknya gitu yang saya sudah lakukan selama ini. Jadi itu dikemas, ada teori ada praktek, jadi betul-betul apa mudah-mudahan sih bisa terlihat apa praktek di apa teori dan praktek nyambung gitu. Itu sih Mas Ekwan. Jadi apa profesi dan apa namanya background pendidikan saya gitu. Jadi Mas Torik bikin buku ini, kenapa beliau bikin berjudul Siapa Humas Mengenal Ujung Tombak Komunikasi tentang humas, karena beliau pengen mensinkronkan biar linier lah. Ini jurusan sama yang dikerjakan semuanya itu sama. Jadi kalau orang nyari siapa sih ahli humas di Indonesia, ya Mas Torik, karena maksudnya semuanya ada Amin, dalam amin. dalam segi apa akademisi sudah emang jurusannya Ya, tentang komunikasi, terus sekarang di pemerintahan juga sudah menjadi humas, maksudnya semuanya itu sinkron gitu loh. Jadi itu yang membuat kenapa Mas Torik bikin buku ini yang saya tangkap. Bukan begitu Mas Torik? ya betul. Oke, selanjutnya Mas, ini share pengalaman Ya, dong Mas, kerja di humas kementerian dan kesan pesannya buat orang yang pengen kerja di sana, apa aja sih yang harus disiapin kalau ada orang nih pengen ngelamar PNS atau pengen kerja di Kementerian Mas, itu apa aja sih di bidang Mas yang mungkin yang dibutuhkan di era sekarang yang bisa masuk itu apa, dari jurusan apa, terus harus menyiapkan apa gitu Mas. Monggo. siap, siap. Kalau di apa namanya humas pemerintah, ini saya cerita pengalaman dulu ya. Ya Mas, Jadi silakan. di humas humas pemerintah itu yang saya tangkap itu ada dua ya, seru sama menantang. Nah, serunya apa nih? Serunya tuh jadi kayak apa? Bisa dapat pengalaman yang banyak banget gitu. Jadi kayak misalnya kita bisa kenal banyak orang, bukan hanya ASN atau PNS, terus juga media juga, terus apa namanya asosiasi, akademisi, mahasiswa, sampai ke masyarakat luas lah, banyak banget gitu. Tadi di Humas ini kan ya ujung tombak komunikasi gitu, bikin konferensi pers, juga ada tugas nih bikin naskah pidato menteri, presiden gitu, yang nggak ada dulu di kuliah, nggak ada gambaran sama sekali, terus disuruh bikin. Ya memang walaupun kita bikin konsep ya Mas ya, nanti ada approval bahkan sampai Pak Menteri atau Pak Presidennya pun kan juga approve. Tapi gimana tuh kita bikin konsep itu udah matang gitu. Jadi benar-benar apa kita ngerasa jadi menteri akan ngebacain ini gitu. Itu apa sangat seru gitu. Terus menantangnya itu ya itu tadi apa namanya ada hal-hal ya itu tadi bikin apa namanya bikin pidato menteri presiden, terus ada juga tugas misalnya kita lagi di luar kota jam 3 sore, besok nih pagi atau siang gitu bikin konferensi pers terkait ngundang banyak wartawan gitu. Ini koordinasinya gimana gitu. Kita sebenarnya masih di luar kota, konferensi persnya di Jakarta kayak gitu. Jadi banyak banyak hal. Terus habis itu kalau misalnya terkait kualifikasi ya biasanya sih nanti kan kalau misalnya di pembukaan apa ya kayak CPNS itu Mas Lekwan itu kan ada apa misalnya ilmu komunikasi gitu kalau terkait humas. Jadi memang sangat apa yang rumpunnya itu sama gitu, atau misal ilmu sosial gitu. Jadi memang apa tergantung dari kementerian lembaga atau pemerintah daerah ya. Tapi biasanya memang linear sama dengan rumpun keilmuannya gitu. Terus nanti banyak banyak proses, terus nanti juga ada penempatan seperti apa di unit mana gitu. Dan memang humas ini bisa dibilang pengalaman saya nih 5 tahun Hah? dibanding apa jabatan yang lain-lain itu memang yang paling banyak
berkecimpung, terus banyak apa, kenal dengan banyak orang tuh justru di humas ini gitu. Jadi ya itu tadi ujung tombak komunikasi, terus jadi penyambung juga dari unit ke unit, dari kementerian ke kementerian, ke pemerintah daerah juga. Jadi memang apa namanya, ya sesuai dengan judul buku saya, humas itu ujung tombak komunikasi. Kalau pengalaman apa sebagai humas pemerintah sih yang ada dua nih Mas, seru sama menantang. Nah, serunya apa nih? Serunya ya itu tadi apa, kalau bisa saya bilang ketimbang dengan apa namanya jabatan teman-teman ASN yang lain, humas pemerintah itu ya itu sebagai ujung tombak komunikasi. Jadi apa ketemu dengan sangat banyak orang gitu, mulai dari selain ASN sendiri ada media, terus ada apa akademisi, terus ada asosiasi-asosiasi juga termasuk mahasiswa gitu. Nah, kita gimana bisa menjaga hubungan baik itu dengan semua supaya tujuan organisasi itu tercapai. Itu yang serunya. Untuk menantangnya banyak hal yang memang apa di pendidikan kita kuliah itu apa namanya secara teoritis tadi, tapi begitu di lapangan ada yang kita apa nih nggak tahu nih gitu. Kayak misalnya saya pernah dapat apa tugas di buku saya kasih juga bikin naskah pidato menteri sama naskah pidato presiden gitu. Itu gimana ya, gambarannya seperti apa gitu. Ini kira-kira presiden mau ngomong apa, menteri mau ngasih arahan apa gitu di. Berarti Mas Torik pernah bikin sambutan untuk di Pak rapat Presiden apa Jokowi atau di tempat apa gitu, itu kan betul-betul harus matang, walaupun kita bisa bikin konsep itu jadi matang gitu. Kayak dia begitu diperiksa secara berjenjang, secara birokrat, itu udah apa, nggak terlalu susah gitu, nggak terlalu banyak lah yang dikoreksi kayak gitu. Pernah Mas. Pernah, Jadi di buku pernah bikin di buku. Berarti pernah bikin ininya Pak Jokowi sama menteri siapa Pak waktu itu, Mas? Sorry. Dulu masih ada Pak Sudirman Said. Kalau Pak Jonan saya agak Pak Ignatius Jonan. Tapi apa namanya, walaupun kita bikin itu kan tetap ada yang ngoreksi ya Mas ya, secara berjenjang gitu kan. Nah, tapi gimana kita bisa bikin tuh betul-betul ya udah matang gitu. Gimana kita jadi menteri kira-kira ngomong ini gitu, poin-poin apa yang mereka, karena ada juga memang pimpinan tuh yang apa sambutan itu udah benar-benar di luar kepala karena udah ngelotok lah gitu. Jadi nggak dibaca gitu, tapi yang penting kita bikin dengan baik kayak gitu. Itu sih menantangnya gitu, Mas. Ya, karena selain banyak yang lain. Masih karena salah satunya mungkin referensinya juga apalagi waktu baru-baru Mas ya. Belum ada ya, apalagi di Google kan nggak mungkin ada referensi bikin sambutan buat presiden, kan nggak ada. Ya paling yang udah jadi ya, jadi biasanya ada tuh di apa. Cuman cara bikinnya apa kan karena tiap kegiatan beda-beda. Itunya kan. Tiap kegiatan apa beda-beda. Terus kalau apa tadi kualifikasi ya. Untuk humas pemerintah itu kan biasanya setiap CPNS itu kan ada apa namanya rumpun keilmuan gitu ya, sesuai sama jabatan. Memang biasanya kalau di humas itu apa namanya komunikasi atau yang mungkin terkait itu bisa politik, bisa sosial gitu, tapi yang berhubungan sama rumpun yang sama gitu Mas Ekwan. Ya walaupun nanti apa namanya ditempatin di unit-unit yang mana gitu. Biasanya sih kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah beda-beda ya. Cuman rata-rata sepengetahuan saya ilmu komunikasi, terus juga kemarin tuh ada teman yang ilmu politik di bagian humas kayak gitu. Itu sih kira-kira. Berarti harus linear Mas ya untuk maksudnya kalau pengen ngambil. Ya, betul. Walaupun nanti begitu udah ditempatin bisa aja misal kita humas misal dipindah gitu, atau yang ada juga senior terbelakangnya saya jelasin juga di buku itu teknik perminyakan, terus ditugasin di humas gitu. Ada juga kayak gitu. Gitu Mas Lekwan. Wah, banyak banget pengalamannya tadi, sebenarnya masih banyak sih, karena mungkin apa namanya menarik juga sih buku tentang humas ini, banyak orang yang harus mengetahui lah bahwa sebenarnya komunikasi itu penting untuk kita menjadi sebuah jaringan,
dan merekatkan tali, mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan jaringan informasi-informasi yang baru gitu. Jaga hubungan baik dengan banyak orang. Betul sekali. Terus Mas, selanjutnya Mas, kira-kira kenapa sih kita harus beli buku ini? Alasannya kalau menurut Mas Torik apa nih? Sobat-sobat Lekwan semuanya yang nonton ini, apa yang menarik di yang buku pertama, ini? Yang kenapa harus dibeli ini apa? Kenapa? Silakan. Siap. Yang pertama, masih sangat jarang Mas buku yang menjelaskan tentang humas pemerintah gitu. Saya sebelum nulis ini juga saya search kira-kira humas yang seperti apa nih yang masih jarang gitu. Ternyata government public relation atau humas pemerintah itu masih jarang, walaupun buku ini memang tidak hanya mengupas terkait humas pemerintah aja, tapi juga ya BUMN, swasta secara umum lah, termasuk komunikasi juga di situ. Terus yang kedua itu tadi kalau misalnya mau ngelihat teoritis ketika kita kuliah sama praktek pada saat di tanda kutip di lapangan sebagai humas pemerintah, ya ada saya jelasin di buku ini gitu. Jadi buku ini tuh ya untuk mahasiswa, buat akademisi, buat teman-teman media gitu. Jadi humas pemerintah maupun humas yang lainnya itu penting banget untuk bisa dibaca, diulas, dan mudah-mudahan sih jadi inspirasi teman-teman semua gitu Mas. Dari ini salah satu kenapa harus beli, karena masih jarang orang yang nulis tentang humas, apalagi tentang humas di pemerintahan. Yang pengen tahu tentang cara menjadi humas atau kinerja pengalaman kerja di humas, ya harus beli buku ini. Bisa dibeli beli Osmia Karya Indonesia. Mantap. Ini untuk harganya masih berapa Mas? Ini kan sebagai biar ini masih promo apa gimana ini? Aku bisa dicek langsung ke Bibliosmia ya. Bisa dicek, bisa langsung aja ke Bibliosmia. Oke, mantap, siap. Suka ada promo-promo kan dari Bibliosmia. Oh, betul. Iya. Bibliosmia keren karena saya disponsori Tupperware. Oke, Mas. Kira-kira selanjutnya setelah Mas kan bikin buku Siapa Humas ini. Keren. Siapa Humas ini Mas kan setelah bikin ini. Apakah ada rencana untuk bikin buku lagi? Terus kira-kira bukunya tentang apa? Apakah masih tentang humas apa yang lain gitu? Iya. Ada Mas, insya Allah ada keinginan untuk bikin buku lagi. Nah, memang juga yang kira-kira nggak jauh ya dari terkait kehumasan ataupun komunikasi. Terus juga kemarin kan saya ngambil S2-nya kan terkait konsentrasi itu kebijakan pembangunan. Jadi kepengen juga merekatkan gitu komunikasi, terus kebijakan juga, terus SDM kan sektor energi itu kan kayak gimana sih humas di sektor energi, ya itu juga kan masih jarang banget gitu. Nah, bisa aja itu sih Mas kira-kira dua ide besar yang kepingin saya garap lagi untuk lanjutin proyek buku ini gitu. Itu sih bocorannya Mas. Mudah-mudahan sih ya, doain aja. Ya, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan nanti bisa rilis buku baru dan lebih mungkin nanti lebih bisa menginspirasi lagi ya selain Siapa Humas. Amin. Nanti siap. Termotivasi ini sobat-sobat Lekwan. Nanti dibantu dipromosin lagi sama Mas Lekwan. Siap, saya bantu Mas. Kayak kalau ada yang nulis-nulis sebenarnya kalau emang bukunya menarik ya, karena saya sudah baca juga beberapa bukunya ya, menarik lah untuk teman-teman yang ingin mengenal tentang humas ya. Kebetulan kan saya juga bantu di humas di UIN kan, jadi saya tahu dari sini pengalaman juga beliau. Mantap. Terus Mas, ini kan sebelum kita ngobrol-ngobrol tadi karena kendalanya kan agak jaringan karena Mas Torik sedang di luar kota, jadi ya maklum lah kalau jaringannya atau ininya agak putus ya sobat-sobat saya. Putus. Iya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting suaranya jelas Mas. Nanti kita bisa lanjut next di video selanjutnya di tema yang baru apa yang lain lah. Untuk sementara kita kan sekarang tentang Insya Allah. Siapa Humas. Nah,
Oke Mas, mungkin ada ini Mas. Siapa Humas? Ada apa namanya? Motivasi buat sobat-sobat yang pengen terjun di humas itu apa yang harus disiapkan? Maksudnya entah dia humas di kementerian atau humas di masyarakat ya, maksudnya kan nggak harus, kan humas nggak harus ini Mas, nggak harus ada di SK Betul. kementerian atau PNS, cuma semua di bidang apapun kan pasti Semua. ada humasnya, entah di organisasi kecil, entah di masyarakat, entah di masjid pun ada humasnya sendiri kan, di Ada, apapun betul semua betul. kan ada humasnya. Apa yang Ya. menjadi kunci Mas Torik atau motif apa ya maksudnya yang bisa teman-teman humas ini ambil pelajaran lah dari Mas Torik, pengalaman lah, kira-kira apa aja sih yang harus kita punyai kalau ingin jadi pemimpin humas lah, kalau ingin jadi orang yang memimpin humas. Ya. Oke, yang pertama sebagai humas ya, bukan hanya humas pemerintah tadi yang Mas Lekwan sampaikan, betul, bukan hanya humas pemerintah, humas semua. Jadi pertama tuh ketahui tugas dan fungsi kita tuh apa gitu. Jadi harus tahu persis itu apa, karena akan sangat relate dengan pola atau gaya kerja kita sebagai humas. Terus selain itu ada teknologi kan berkembang pesat. Jadi bagaimana kita bisa riding the wave gitu ya, dengan ada terus bisa tadi ngendaliin gitu, bukan ikut untuk bisa ngendaliin tadi. Terus tantangan ke depan humas seperti apa, kayak misalnya banyaknya hoax seperti ini, apalagi misalnya hoax yang ke tempat kita kerja, gimana nih humas bisa ngelolanya gitu. Terus juga potensi ke depannya seperti apa juga harus tahu. Itu sih Mas, dan itu saya jelasin di buku itu gitu. Jadi monggo silakan bisa dibeli dan dibaca. Dari teman-teman yang dijelasin Mas Torik semuanya pada kali ini, semuanya ada di buku ini, maka segeralah beli biosnya. Beli biosnya. Oke, mantap Mas. Tadi agak putus-putus Mas, mungkin bisa diulang lagi Mas. Tadi putus-putus. Oke. Nah. Yang pertama, kita bagaimana tahu humas bukan hanya humas pemerintah, semua tugas dan fungsinya kita tuh seperti apa, karena akan sangat relate dengan gaya kerja kita sebagai humas untuk tujuan organisasi. Yang pertama. Yang kedua, ketahui bahwa tantangan humas ke depan tuh menantang gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi yang begitu banyak, leading the wave lah istilahnya, dengan banyaknya isu teknologi yang ada gitu. Jadi kita bukan hanya ikut-ikutan, tapi bisa jadi ngelola tadi isu tadi, teknologi tadi. Terus juga selain itu tantangan humas ke depan kan adanya hoax itu. Nah, kita gimana ngelola itu juga, itu sangat penting. Terus juga potensi humas ke depan itu seperti apa. Nah, bisa jadi humas ke depan itu mengelola komunitas-komunitas gitu. Jadi bagaimana kita bisa ngebangun, mendevelop komunitas agar bisa membantu kita menyuarakan aspirasi ataupun program-program kinerja di tempat kita bekerja itu. Dan itu ada di buku yang saya tulis ini, di Siapa Humas Ujung Tombak Komunikasi. Gitu Mas Lekwan. Ya, mantap pokoknya sobat-sobat Lekwan semuanya yang pengen mengerti dan juga mempelajari tentang humas, entah itu di kementerian, entah semuanya lah sudah di sini. Ya. Ini walaupun nggak tebal-tebal amat, betul, tapi ilmunya banyak ini. Karena ini saripati dari semuanya pengalaman. Itu hari 5 tahun di humas dituangin di sini. 5 tahun itu jadi segini. Siap. Intinya siap. Di sini bisa dibeli. Oke, Mas Torik, terima kasih untuk waktunya yang mau meluangkan waktu di channel saya mampir di Mas Lekwan, terima kasih teman-teman semua, terima kasih. Semoga bermanfaat dan juga menjadi amal jariah. Video ini akan dilihat amin, anak cucu Mas Torik mungkin nanti bisa, oh saya pernah ngetik Mas Torik, oh pernah masuk channel Lekwan, walaupun entar berapa puluh tahun atau ratus tahun lagi kan jejak digital itu tidak akan mudah hilang ya, pasti tetap hilang. Betul. Akan selalu ada. Nah,
Terima kasih Mas Tarik. Ya maaf apabila banyak salah-salah kata dan juga kurang berkenan di hati. Semoga terima kasih Mas Rekwan. Semoga video ini saya juga minta maaf. Bisa memotivasi teman-teman untuk bisa menulis amin. Bukunya biar tambah ilmu dan wawasan. Terima kasih. Thank you for watching. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam.